11 lorong sempit. Semakin jauh Izrod masuk ke dalam struktur mirip gua itu, semakin gelap jadinya sampai dia bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri di depannya. Namun, hal ini tidak membuatnya panik karena dia menggunakan indera pendengaran dan perasaannya untuk bertahan hidup dengan baik. Meskipun dia baru berhasil mengolah tubuh emas surgawi, hingga tahap awal, hal itu tetap sangat mempertajam inderanya. Setelah berjalan sekitar 30 detik, sebuah cahaya kecil mulai terlihat. Cahaya itu tampak seperti cahaya dari obor yang tergantung di sisi dinding gua. Saat Izrod semakin dekat dengan obor itu, ia melihat tanda-tanda aneh dan tongkat yang tampak aneh dengan segala macam pernak-pernik dan material binatang kecil yang menempel padanya. Di depannya ada dua lorong yang berbeda dan ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung keduanya. Jadi ia hanya bisa memilih untuk bergantung pada keberuntungan dan memilih untuk mengikuti jalan yang benar. Masih cukup sulit untuk melihatnya, tetapi ada beberapa obor yang berjejer di sisi dinding gua sehingga ia setidaknya bisa melihat jalan setapak. Ini mengingatkan Izrod pada petualangannya sebagai seorang kultivator muda di mana ia sering menemukan tempat-tempat misterius. Ia hampir mati berkali-kali saat ia masih sangat muda, keras kepala, dan naif. Krur, telinga Izrod berkedut sedikit saat ia mendengar suara berderit pelan. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang terus-menerus merengek dengan suara yang sangat pelan, tetapi suara itu bercampur dengan suara dan nada yang tidak dapat dipahami yang belum pernah didengar Izrod sebelumnya. Suara itu datang dari depannya. Izrod memandang ke depan dan melihat sepasang mata gelap menatapnya. Makhluk itu tampak sangat terkejut dengan kemunculan tiba-tiba orang asing itu. Namun, ia tidak membuang waktu dan melompat ke arah penyusup itu sambil memegang pisau kecil di tangannya. Izrod mampu bereaksi tepat waktu, tetapi dia tidak dapat menghindari serangan di ruang tertutup seperti itu dan hanya bisa mencoba menangkis serangan itu. Ding! Suara logam yang saling beradu terdengar di jalan setapak yang sempit itu. Ditangkap, minus 45 HP. Sisa 255/300 HP. Izrod, hampir di saat yang sama saat serangan itu berakhir, Izrod menyerang dan melancarkan serangan balik dengan pedangnya yang menghantam dan mendorong makhluk kecil itu ke belakang. Minus 80 HP. Tersisa 720/800 HP. Kurung buka tanda tanya kurung tutup. Ketika Izrod menjatuhkan makhluk itu ke belakang, ia akhirnya dapat melihat dengan jelas apa yang menyerangnya. Makhluk itu aneh dan kecil dengan kulit hijau seperti kotoran. Ia memiliki mata hitam besar dan bau busuk dengan hidung panjang dan anggota badan pendek yang sesuai dengan tubuhnya yang kecil. Nama, Goblin Scout Normal. Tingkat, 10. HP, 720/800. Serangan, 80. Pertahanan, 10. Agi, 30. Majalah, 0. Keterampilan, pura-pura mati pasif. Jika Goblin memiliki HP rendah, ia akan mencoba pura-pura mati. Jika ia tetap tidak tersentuh dan melancarkan serangan yang berhasil, ia akan memberikan 200% serangannya sebagai kerusakan yang mengabaikan pertahanan. Panggilan pengintai pasif. Saat pengintai Goblin merasa terancam, secara naluriah mereka akan memanggil Goblin lain di dekatnya. Keterampilan yang sangat sulit. Izrod berpikir dalam hati, jika seseorang melawan sekelompok makhluk ini dan lengah, maka itu bisa merenggut nyawa mereka. Izrod menyadari sesuatu yang tidak pernah ia lihat pada monster lain sebelumnya. Tepat di sebelah nama monster, tertulis, normal. Namun, ia merasa tidak ada gunanya menyelidikinya lebih jauh. Meskipun ia memiliki ingatan seperti seorang gamer sejati, ingatan itu hanya akan muncul saat ia mengingatnya. Bayangkan saja seperti berkas di komputer, meskipun tersimpan di sana dan seseorang memiliki akses dan dapat mencarinya dengan bebas, mereka tidak akan selalu membuka berkas itu dan menatapnya. Namun, satu hal yang tidak dapat ia kendalikan adalah perasaan pemilik asli tubuh ini, Jin. Tidak sekuat itu, tapi aku tidak bisa menghindar dengan baik di jalur sempit ini, terutama karena gerakan tubuh ini masih terasa aneh. Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini dan maju ke tempat yang lebih terbuka sebelum aku bertemu monster yang lebih kuat. Mata Izrod dipenuhi dengan ekspresi penuh tekad. Krur, pedang Izrod mulai terisi dengan energi penghancur terkonsentrasi, Fusbane Full Sword Destruction. Kekuatan pedang. Izrod mengaktifkan keterampilan senjata yang melekat pada pedang tanpa nama miliknya. Dalam satu gerakan halus, Izrod menyerang Goblin Scout dengan Nameless Blade miliknya yang dikelilingi oleh aura biru muda seperti susu.
Goblin Scout, jauh lebih kecil dan memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak di ruang tertutup seperti itu. Namun, kelincahannya masih hanya setengah dari Izroth, jadi tidak ada cara untuk menghindari pedangnya pada jarak ini. Memotong. Minus 530 HP. Sisa 190/800 HP. Goblin Scout. Makhluk kecil ini sangat ganas, seolah tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Ia langsung melontarkan serangan ke arah Izroth. Izroth mencoba menghindarinya dengan bergerak ke samping, tetapi sisi tubuhnya terbentur dinding gua, ruang ini terlalu sempit. Goblin Scout menggigit lengan Izroth. Minus 60 HP. Sisa 195/300 HP. Izroth. Kemampuan terbaik Izroth saat ini, yaitu kelincahannya, menjadi tidak berguna dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa mencoba bertahan atau menangkis serangan tersebut. Dia tidak menyangka makhluk kecil ini tiba-tiba menggigit lengannya setelah menerima serangan seberat itu. Izroth langsung menendang perut Goblin Scout itu dengan kakinya, sebelum beberapa saat kemudian mengayunkan pedangnya ke arah lehernya. Goblin Scout berteriak sambil mengeluarkan suara-suara aneh dari sebelumnya dan tak lama kemudian suara samar yang sama sepertinya terdengar dari bagian yang lebih jauh dalam gua. Pendengaran tajam Izroth menangkap suara-suara yang berasal dari dalam gua. Dia mendengar langkah kaki mendekat dengan cepat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari mereka. Dia tidak tahu apakah mereka adalah monster yang sama persis dengan makhluk ini atau monster yang lebih kuat, tetapi dia tidak mampu bertahan dan mencari tahu. Tetapi dia tidak akan menarik kembali serangannya sekarang, dia akan menyelesaikan semuanya. Minus 35 HP. Sisa 155/800 HP. Goblin Scout. Serangan kritis. Minus 170 HP. 0/800 HP tersisa. Goblin Scout. Ding. Selamat, kamu telah mengalahkan Goblin Scout. Anda telah diberikan 300 EXP. Barang rampasan. Minus 10 koin perunggu. Izroth segera mengambil koin perunggu. Ia perlu mundur sementara dan menghabiskan poin statnya sebelum mulai menjelajah lebih dalam. Awalnya ia tidak percaya bahwa ia perlu menghabiskan poin statnya kecuali dalam keadaan darurat. Namun, tampaknya pemikiran seperti itu naif. Meskipun Izroth memiliki ingatan seperti seorang gamer sejati, ia sendiri masih seorang pemula dalam hal game video. Izroth tahu ia tidak bisa selalu mengandalkan ingatan gamer sejati itu karena game ini adalah yang pertama di dunia ini. Jadi, ia harus mempelajari beberapa hal sendiri secara perlahan. Itu seperti halnya kultivasi, sekalipun seseorang memiliki guru yang baik, selama orang tersebut tidak pernah mencoba memperbaiki diri dan selalu mengandalkan gurunya, maka yang dapat dicapainya hanyalah biasa-biasa saja. Gerakan bayangan. Periode cooldown untuk Shadow Movement milik Izroth telah lama berakhir, jadi ia memutuskan untuk menggunakannya untuk bersembunyi dari musuh yang datang sehingga ia punya sedikit waktu untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Izroth menyatu dengan bayangannya dan dengan bantuan gua, seseorang harus memiliki indera dunia lain untuk menemukannya. Dia mundur kembali ke awal lorong yang terbelah sebelum diam-diam bersembunyi. Gerakan bayangan berlangsung selama 30 detik, jadi dia hanya bisa berharap itu akan bertahan cukup lama. Jika tidak, dia tidak punya pilihan selain menggunakan langkah berkedip dan melarikan diri sepenuhnya dari gua. Monster tadi memberinya sejumlah EXP yang lumayan dan dia punya firasat bahwa jika dia masuk lebih dalam ke dalam gua, yang akan dia dapatkan hanyalah keuntungan dan bukan kerugian. Tidak lama kemudian, 3 makhluk yang tampak seperti Goblin Scout, tetapi sedikit berbeda, tiba di lokasi yang ditinggalkan Izroth beberapa saat yang lalu. Mereka semua tidak tampak terlalu cerdas, tetapi ada makhluk lain bersama mereka yang berukuran 2 kali lipat dari makhluk-makhluk kecil di sekitarnya sehingga hampir sebesar manusia dewasa pada umumnya. Jelas itu adalah pemimpin kelompok itu karena berbicara kepada mereka dalam bahasa yang tidak dapat dipahami seolah-olah sedang memberi perintah. Makhluk yang menjadi pemimpin kelompok itu mengendus dengan hidungnya yang besar, tetapi tidak dapat mencium bau apapun di dekatnya. Bau itu tampaknya berasal dari arah yang mengarah keluar gua dan kemudian berhenti di sini sebelum menghilang tanpa jejak. Ketika melihat tubuh Goblin Scout, ia tampak sangat marah, tetapi karena tidak memiliki petunjuk apapun, ia hanya dapat kembali dari arah asalnya. 3 makhluk lainnya mengikutinya. Izroth menghela napas lega saat teknik Shadow Movement miliknya berakhir. Jika dia melawan kelompok itu di jalur sempit itu, dia tidak yakin bisa keluar dari situasi itu. Apalagi jika lebih banyak monster itu menyerbunya dalam gelombang yang tak berujung.
Jika itu adalah tempat yang lebih terbuka di mana dia bisa menggunakan kelincahannya, maka dia bahkan tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu berada di hadapannya. Izroth membuka jendela karakternya dan memutuskan sudah waktunya menggunakan poin stat untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Saat ini ia memiliki 15 poin stat, jadi setelah merenungkan masalah itu sebentar, ia memutuskan untuk menginvestasikan 5 poin untuk kelincahannya, 6 poin untuk serangannya, dan 4 poin untuk HP-nya, jadi statistiknya sekarang terlihat seperti. Nama, Izroth, EXP, 917/2800. Level, 7 poin stat, 0. Judul, tidak ada. Kelas, Master Tempur. HP poin hit, 395/500. Energi, 100. ATK, serangan, 120, 90 plus 30. Pertahanan, DEF, 20. Ketangkasan Agi, 85, 55 plus 30. Sihir MAG 0. Peralatan yang dilengkapi. Pedang tanpa nama, senjata utama. Kalung bayangan, aksesori, 1. Keterampilan, poin keterampilan, 1. Breaker of Limits Passive Level, MAXED, peringkat S. Pedang pertama yang berbahaya, kehancuran aktif level, sepertiga peringkat A. Langkah berkedip aktif level, Max peringkat S. Gerakan bayangan aktif level, Max peringkat A. Inventaris, emas 0 perak, 4 perunggu, 34. X1 kulit babi hutan iblis. Popularitas, ketenaran dunia, 210. Setelah memeriksa semuanya dan memastikan semuanya baik-baik saja, ia memutuskan untuk duduk dan beristirahat sebentar untuk memulihkan HP-nya yang hilang. Ia mengamati bahwa selama pertarungan melawan Shadow Wolf, beberapa pemain meminum sesuatu yang tampaknya merupakan ramuan yang memulihkan sebagian MP atau HP mereka yang hilang. Aku harus mendapatkan beberapa dari itu saat aku kembali ke desa, pikir Izroth dalam hati. Setelah beberapa menit beristirahat, HP-nya kini pulih penuh. Tersisa 500/500 HP. Izroth menunggu sedikit lebih lama hingga Shadow Movement miliknya selesai masa cooldown dan berdiri sambil melihat ke sisi kanan gua. Kali ini dia akan siap. Dia merasa seolah-olah makhluk-makhluk tadi juga akan memberikan EXP yang bagus, jadi tidak mungkin dia akan melepaskan kesempatan itu. Izroth sekali lagi mengambil jalan yang benar di dalam gua, kembali ke arah di mana dia membunuh Goblin Scout sebelumnya. Mayat yang ada di sana sebelumnya telah menghilang dan berubah menjadi partikel. Saat Izroth terus berjalan menyusuri jalan setapak yang sempit, jalan setapak itu perlahan mulai meluas hingga akhirnya ia tiba di sebuah area terbuka yang luas dan apa yang dilihatnya benar-benar membuatnya bingung. Ini, bagaimana bisa ada begitu banyak monster di satu tempat? Izroth menghirup udara dingin saat melihat pemandangan di depannya. Ada sekelompok besar monster yang tampak seperti makhluk yang dia bunuh sebelumnya, bekerja dan memindahkan berbagai hal di dalam ruang terbuka ini seolah-olah mereka sedang membangun sesuatu yang penting. Mereka tersebar di mana-mana dan selalu ada jarak di antara masing-masing kelompok atau individu. Di tengah-tengah mereka ada makhluk yang ukurannya 2 kali lipat dari mereka yang terus-menerus berteriak dalam bahasa yang tidak dapat dipahami kepada para pekerja goblin dan tampaknya menjadi pemimpin mereka. Sejak dia memasuki hutan Willowet dia belum pernah bertemu dengan sekelompok kecil monster sekalipun. Namun di sini sudah ada lebih dari 30 monster berkumpul di satu tempat. Di seberang gua itu terdapat banyak jalan lain menuju ke tempat-tempat yang tidak diketahui Izroth. Entah mengapa pada saat itu ia punya firasat, tempat ini memang tidak sesederhana yang dikiranya. 12 ruang bawah tanah, surga goblin. Izroth sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya ketika dia menerima peringatan dari sistem. Ding, Anda telah menerima misi. Ding. Karena kamu tidak berada dalam satu kelompok, peringkat misi telah ditingkatkan. Ding, apakah Anda ingin menerima misi ini? Nama misi, Goblin Misterius. Tingkat yang direkomendasikan, 10. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 4-6 pemain. Peringkat misi, S. Tujuan misi, di kedalaman gua aneh ini ada Goblin Misterius yang merencanakan sesuatu. Apapun itu, ia hanya akan mendatangkan bencana. Temukan dan singkirkan Goblin Misterius ini dan hentikan rencananya. Batas waktu, tidak ada. 0/1 singkirkan, Goblin Misterius. Hadiah. Izroth merasa seolah-olah misi ini tidak akan sesederhana itu. Segala hal yang berhubungan dengan peringkat S, tidak akan pernah sesederhana itu. Selain itu,
Level yang direkomendasikan adalah 10 dengan 4-6 pemain. Artinya, Goblin misterius ini kemungkinan besar sangat kuat. Namun, ini tidak berarti Izroth akan menyerah begitu saja dalam misi tersebut hanya karena misi itu sulit. Itu hanya berarti bahwa ia harus lebih berhati-hati dari biasanya. Bagaimana mungkin ia takut menghadapi tantangan? Ia menyambut tantangan, terutama yang sulit. Saya menerima. Ding, misi, The Mysterious Goblin sekarang aktif di log misi Anda. Izroth membuka log misinya dan memang misi itu ada di sana, seperti yang dikatakan sistem. Itu adalah misi pertama yang diterimanya dalam permainan ini, jadi dia ingin memastikan tidak ada komplikasi. Setelah mendapatkan misi tersebut, Izroth tentu saja mengalihkan perhatiannya kembali ke area luas di depannya. Kelompok terdekat berjarak sekitar 10 meter dari Izroth, dan mereka tampak mengobrol satu sama lain dalam bahasa aneh yang terdengar seperti sekumpulan suara yang tidak dapat dipahami. Totalnya ada 3 monster. Izroth mengamati kelompok makhluk yang paling dekat dengannya. Mereka tampak persis seperti Goblin Scout yang dibunuhnya belum lama ini. Satu-satunya perbedaan adalah kulit mereka berwarna hijau muda dan alih-alih pisau, mereka memegang beliung di tangan mereka. Nama, Goblin Worker, normal. Tingkat, 10. HP, 400/400. Serangan, 70. Kekurangan, 10. Agi, 20. Majalah, 0. Keterampilan. Pura-pura mati pasif. Jika Goblin memiliki HP rendah, ia akan mencoba pura-pura mati. Jika ia tetap tidak tersentuh dan melancarkan serangan yang berhasil, ia akan memberikan 200% serangannya sebagai kerusakan yang mengabaikan pertahanan. Makhluk-makhluk ini sangat lemah. Mereka memiliki statistik yang lebih rendah daripada Goblin Scout yang pernah dihadapinya sebelumnya dan kelincahan mereka sangat menggelikan. Mungkin ini akan jauh lebih mudah daripada yang ia kira, pikiran itu perlahan mulai terbentuk di benaknya. Namun demikian, ia tidak akan lengah jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sepertinya semua monster di sini punya skill menyebalkan itu, Izroth mengacu pada skill pura-pura mati. Dengan jumlah sebanyak ini, dia harus memastikan untuk menghabisi mereka secara menyeluruh, atau dia akan menyesal dan mengambil risiko menerima kerusakan yang seharusnya bisa dihindari. Izroth perlahan mulai bergerak mendekati kawanan Goblin yang paling dekat dengannya, 9 meter, 8 meter, 7 meter. Saat Izroth sampai sekitar 5 meter jauhnya, kawanan Goblin itu menyadari kehadirannya dan menatap langsung ke arahnya. 5 meter tampaknya adalah jangkauan persepsi mereka. Izroth telah menemukan sesuatu dari monster yang sebelumnya dia hadapi. Mereka tidak akan menyerang kecuali dia cukup dekat seolah-olah mereka memiliki tingkat persepsi yang terbatas. Salah satu monster, Goblin Worker, mengeluarkan suara berderit aneh, sebelum berlari ke arah Izroth sambil memegang beliung di tangannya dan mencoba mengayunkannya ke arahnya. 2 monster, Goblin Worker, lainnya tidak terlalu jauh di belakang monster pertama. Sepertinya dia menyerang mereka semua sekaligus. Izroth tidak panik dan memasang ekspresi damai di wajahnya seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kesulitan yang dialaminya saat ini. Namun, apakah itu benar-benar kesulitan baginya? Kelincahannya saat ini berada di angka 85, lebih dari 4 kali lipat dari para Goblin ini. Di matanya, mereka mungkin bergerak dalam gerakan lambat. Merindukan. Izroth dengan cekatan menghindari serangan pertama yang datang sebelum menghunus pedangnya. First Baneful Sword, Destruction. Izroth dengan tegas mengayunkan Nameless Blade miliknya dan mengarahkannya tepat ke leher Goblin Worker yang menyerangnya lebih dulu. Meskipun agak sulit untuk menyerang leher makhluk-makhluk ini, itu adalah salah satu titik vital yang paling konsisten yang memiliki peluang tinggi untuk menyebabkan serangan kritis. Serangan kritis. Minus 710 HP. 0/400 HP tersisa. Goblin Worker 1. Kematian yang cepat bagi Goblin Worker pertama. Izroth tersenyum melihat jumlah kerusakan yang ditimbulkannya. Sejak ia menggunakan poin statnya, kerusakannya telah melonjak ke level lain. Ia jauh lebih mematikan dari sebelumnya dan akan menghabisi monster-monster ini dengan cepat. Ding! Selamat! Anda telah mengalahkan Goblin Worker. Ding! Anda telah mendapatkan 150 pengalaman. Barang rampasan. Minus 5 koin perunggu. Izroth sedikit kecewa dengan sedikitnya EXP dan jarahan yang diberikan monster-monster ini, tetapi ia mengerti bahwa mengingat betapa lemah dan banyaknya makhluk-makhluk ini, hal itu dapat dimengerti. Namun, jika ia menghabisi mereka semua dan mereka memberikan jumlah experience yang sama,
ia dapat dengan mudah mendapatkan EXP dalam jumlah besar karena kuantitas, bukan kualitas. Tidak lama setelah Goblin Worker pertama terbunuh, dua lainnya menyerang Izroth dengan liar dan ingin menusuknya dengan beliung mereka. Berteriak-teriak, berteriak-teriak, berteriak-teriak. Izroth berpikir tentang betapa merepotkannya menghadapi banyak musuh sekaligus. Itu tidak akan menjadi masalah besar jika dia memiliki semacam keterampilan yang dapat melukai banyak musuh. Dia pasti akan memikirkan hal itu lebih dalam nanti, tetapi untuk saat ini, dia harus menghadapi apa yang ada di depannya. Izroth tiba-tiba mundur tepat saat kapak-kapak itu hendak mendarat padanya. Merindukan, merindukan. Kedua serangan dari monster, Goblin Worker, meleset. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Izroth sedikit mengubah posisinya dengan menggeser kaki kanannya dan mendorong kaki kirinya untuk meluncur ke arah Goblin Worker di sisi kirinya. Pedang dingin melesat tepat di bagian tengah tubuh Goblin Worker itu. Sama sekali tak mungkin baginya untuk mengikuti gerakan Izroth. Minus 110 HP. Sisa 290/400 HP. Goblin Worker 2. Izroth tidak berhenti di situ saat ia memanfaatkan momentum yang diberikan oleh serangan pertamanya, menundukkan tubuhnya sedikit, dan berputar untuk menebas Goblin Worker untuk kedua kalinya sebelum ia sempat melancarkan serangan pertama. Ia hampir seperti hantu yang mengikuti tepat setelah serangan pedang pertama. Minus 350 HP. 0/400 HP tersisa. Goblin Worker 2. Ding, selamat, Anda telah mengalahkan Goblin Worker. Ding, Anda telah mendapatkan 150 pengalaman. Barang rampasan. Minus 5 koin perunggu. Goblin Worker, itu berteriak keras karena penyesalan dan kemarahan, seolah-olah sedang mengamuk sebelum akhirnya terjatuh. Dia telah disingkirkan. Goblin Worker, terakhir yang tersisa menyerang dari sisi kanan Izroth saat dia sibuk menyerang Goblin Worker lainnya. Izroth menendang kaki kanannya untuk memberi jarak antara dirinya dan Goblin Worker. Minus 25 HP. 475/500 HP tersisa Izroth. Izroth hampir berhasil menghindari serangan dari Goblin Worker, yang tepat, tetapi masih berhasil terserempet oleh Goblin Worker. Gerakan yang baru saja dicobanya terasa agak aneh karena meskipun ia ingin menyerang dengan serangan berikutnya yang lebih cepat, ada semacam kekuatan tak terlihat yang memperlambatnya dengan sengaja yang mengganggu waktu reaksinya untuk menghindar. Ding, selamat, pemain Izroth telah menciptakan skill baru. Tolong sebutkan skillnya. Izroth terkejut dengan peringatan sistem yang tiba-tiba, apa maksud sistem dengan menciptakan skill baru? Kapan dia melakukannya? Sejujurnya, dia tidak tahu dan berpikir mungkin ada yang salah dengan sistemnya. Saat Izroth memikirkan pesan yang baru saja diterimanya dari sistem, Goblin Worker tidak menghentikan serangan mereka. Jelas bahwa mereka tidak akan berhenti sampai salah satu pihak musnah. Izroth mengesampingkan dulu peringatan itu dan memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan di depannya terlebih dahulu. Merindukan, Izroth dengan mudah menghindari serangan dari Goblin Worker, sambil menebas mata Goblin Worker dengan pedangnya secara akurat. Serangan kritis, minus 230 HP. Sisa 170/400 HP. Goblin Worker 3. Peringatan pertempuran, Goblin Worker, telah dibutakan selama 5 detik oleh pemain Izroth. Kau juga bisa melakukan ini. Izroth terkejut. Ia menduga serangan kritis akan terjadi, tetapi ia tidak menyangka sistem akan mencatat kebutaan juga. Meskipun kebutaan itu hanya sementara, adalah mungkin untuk mengubah seluruh alur pertempuran dalam waktu tersebut. Dengan kesempatan seperti ini yang diberikan kepadanya, mengapa ia tidak memanfaatkannya sepenuhnya? Izroth tanpa ampun melancarkan serangan habis-habisan terhadap Goblin Worker, dan ia hanya bisa menggunakan salah satu tangannya untuk menutupi matanya karena kesakitan sambil mengayunkan beliungnya hanya mengandalkan keberuntungan untuk mengenai sasarannya. Tidak ada kesempatan bagi Goblin Worker ini untuk bertahan hidup di bawah serangan kejam Izroth saat ia dibutakan. Ia pun segera menemui nasib yang sama seperti dua monster Goblin Worker sebelumnya. Ia telah mati. Ding, selamat, Anda telah mengalahkan Goblin Worker. Ding, Anda telah mendapatkan 150 pengalaman. Barang rampasan, minus 5 koin perunggu. Seluruh pertarungan itu hanya memakan waktu sekitar 20-30 detik untuk diselesaikan Izroth. Izroth mengembalikan pedangnya ke sarungnya sebelum akhirnya meluangkan waktu untuk melihat peringatan sistem yang diterimanya selama pertempuran.
Keahlian apa yang kubuat dan kapan aku membuatnya? Gumam Izrod dalam hati sambil mencoba mengingat kapan ia pernah meluangkan waktu untuk membuat keahlian lain. Namun, ia tidak perlu menunggu lama sebelum mendengar peringatan sistem berbunyi. Ding! Skill tersebut diciptakan oleh pemain Izrod selama pertarungannya beberapa saat yang lalu. Memutar ulang skill tersebut. Sistem kemudian melanjutkan untuk memutar ulang momen ketika Izrod menyerang Goblin Worker kedua-dua kali secara berurutan. Saat Izrod melihat momen itu, dia tiba-tiba menyadari, itulah sebabnya serangannya terasa sangat lambat saat itu dan menghasilkan damage yang lebih besar dari biasanya untuk serangan biasa. Ternyata dia telah menciptakan skill tanpa disadari saat itu. Izrod tidak dapat menahan tawa sedikit ketika dia memikirkan bagaimana orang-orang mengatakan bahwa kelas master tempur itu sampah dan tidak dapat dimainkan. Apakah ini tidak dapat dimainkan? Apakah ini sampah? Kemampuan untuk terus berkembang, itulah kekuatan kelas master tempur. Beri nama skill Phantom Strike. Menghasilkan keterampilan. Selesai. Nama keterampilan, Serangan Hantu. Pembuat keterampilan, Izrod. Tingkat keterampilan, sepertiga. Peringkat keterampilan, B. Aktif, keterampilan pedang 2 serangan yang menghasilkan 100% serangan pengguna sebagai kerusakan pada serangan pertama dan 150% serangan pengguna sebagai kerusakan pada serangan kedua. Keterangan, satu pedang mengikuti pedang lainnya dengan saksama, seperti hantu yang menyerang tanpa diduga. Jika Anda mencoba mengikuti pedang ini dengan mata Anda mungkin dapat menghindari serangan pertama, tetapi serangan kedua tidak akan meleset. Waktu pendinginan, 1 menit. Izrod sebenarnya telah menciptakan skill peringkat B selama pertempuran terakhirnya tanpa berusaha melakukannya. Meskipun itu hanya skill peringkat B, itu tidak berarti itu tidak berguna. Faktanya, meskipun Izrod memiliki skill peringkat A dan peringkat S, dia tahu bahwa seperti dalam kultivasi, bahkan hukum surgawi tingkat rendah pun memiliki tujuan. Setelah membaca dan mempelajari keterampilan barunya, Izrod tersenyum tipis saat menatap semua musuh, Goblin Worker, di hadapannya. Ada 30 dari mereka dalam kelompok kecil atau berdiri sendiri. 3 tumbang, 30 lagi, tak lama kemudian Izrod mulai menyapu bersih semua kelompok monster, Goblin Worker, yang tersebar di sekitarnya. Ada beberapa monster, Goblin Scout, di beberapa kelompok, namun, ia dengan cepat menghabisi mereka sebelum mereka sempat menggunakan skill, Scout Call, dan meminta bantuan lebih lanjut. Manfaatnya tidak buruk sama sekali, kata Izrod dalam hati. Dia tidak hanya mendapatkan EXP dan koin dalam jumlah yang banyak, tetapi dia juga mendapatkan bonus yang tidak terduga. 13 Goblin Mandor R7. Secara total, Izrod menghabiskan sekitar 20 menit untuk membersihkan semua kelompok Goblin, kecuali Goblin di tengah yang tampaknya menjadi pemimpin mereka. Goblin itu memegang beliung yang jauh lebih besar di tangannya yang tampaknya memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada senjata Goblin Worker. Awalnya, seharusnya tidak memakan waktu selama itu, tetapi ia harus bermain aman dan menunggu beberapa skillnya habis masa cooldown sebelum menyerang kelompok manapun yang berisi Goblin Scout di dalamnya. Secara total, Izrod telah memperoleh 5.400 EXP serta 1 koin perak dan 65 koin perunggu. Ia juga berhasil memperoleh keberuntungan luar biasa karena salah satu monster, Goblin Scout, yang ia bunuh menjatuhkan sebuah item bernama Lesser Healing Potion. Itu adalah HP Potion. Nama item, Ramuan Penyembuhan Lesser. Cara pakai, minum ramuan ini akan menyembuhkan pengguna sebesar 150 HP. Waktu pendinginan, 1 menit. 150 HP mungkin tidak terlihat banyak, tetapi itu adalah 30% dari kesehatan Izrod saat ini. Itu bisa menyelamatkan nyawanya. Izrod telah naik level 2 kali dan sekarang berada di level 9, tetapi dia belum menggunakan poin statnya. Dia merasa masih memiliki pola pikir yang benar saat mendistribusikannya. Izrod hanya akan menggunakannya saat dia merasa benar-benar membutuhkannya. Bagaimanapun, 1 poin stat di area yang benar pada waktu yang tepat berpotensi menyelamatkannya. Mata Izrod akhirnya tertuju pada Goblin yang berdiri sendirian di tengah area terbuka yang luas. Matanya menyipit saat dia melihat statistik monster di hadapannya. Nama, Goblin Foreman R7, Bos. Tingkat, 12. HP, 3000 per 3000. Serangan, 180. Pertahanan, 50. Agi, 75. Majalah, 0. Keterampilan. Goblin Call pasif memanggil sejumlah monster, Goblin Worker,
tergantung pada berapa banyak musuh yang dihadapinya saat HP-nya turun di bawah titik tertentu. Goblin Strikery aktif memberikan 125% serangannya sebagai kerusakan menggunakan metode yang rumit. Skill ini memiliki peluang tinggi untuk menyebabkan kebingungan pada targetnya. Monster boss yang memiliki 3000 HP dan serangan 180. Ia juga memiliki pertahanan yang lumayan dan kelincahan yang tinggi. Bahkan, kelincahannya hanya sedikit lebih rendah dari Izroth. Monster boss. Izroth sangat gembira bertemu monster boss di sini. Ia berharap monster itu akan memberikan hasil rampasan yang sama bagusnya dengan bos dunia yang ia lawan sebelumnya, Shadow Wolf. Izroth meluangkan waktu sejenak untuk menilai Goblin Foreman R7, sebelum menggerakkan tangannya ke gagang Nameless Blade miliknya. Ia harus sangat berhati-hati karena ini akan menjadi pertama kalinya baginya melawan monster tingkat bos sendirian. Izroth tahu bahwa monster jenis ini biasanya dimaksudkan untuk menjadi usaha kelompok, tetapi ia belum pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menguji dirinya sendiri sepenuhnya dalam permainan ini dan ini akan menjadi kesempatan yang sempurna. Izroth memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang dan melontarkan dirinya langsung ke Goblin Foreman Rahuja. Ia sedikit menurunkan kuda-kudanya sebelum menendang dengan kaki kanannya dan berakselerasi ke arah monster itu. Kekuatan pedang. Pedang jahat pertama, kehancuran. Izroth memutuskan untuk memulai dengan serangan kombinasi terkuatnya sejauh ini, gabungan dari keterampilan, kekuatan pedang, dari pedang tanpa nama, dan keterampilan ciptaannya sendiri, pedang jahat pertama, kehancuran. Cahaya biru susu muda dengan daya tekan yang kuat muncul di sekitar Nameless Blade, milik Izroth yang berusaha menyerang Goblin Foreman R7, tepat di lehernya. Ngeri. Goblin Foreman R7 segera merasakan Izroth saat ia memasuki jangkauan persepsinya dan langsung menjadi waspada sepenuhnya. Ia mengeluarkan suara-suara aneh seolah-olah ia mencoba memuntahkan hinaan kepada Izroth karena mencoba melawannya. Memotong. Goblin Foreman R7 berhasil menyesuaikan posisinya sehingga terhindar dari serangan yang diarahkan ke titik vitalnya, dan malah menerima serangan di area dada. Meskipun demikian, ia tetap terluka parah akibat pukulan itu. Minus 670 HP. Sisa 2330 per 3000 HP. Mandor Goblin R7. Benar-benar layak menjadi monster boss. Meskipun Izroth mengira dia akan berhasil menangkapnya secara tiba-tiba dan memberikan serangan kritis di awal pertarungan, monster itu berhasil bereaksi dan melindungi titik vitalnya tepat waktu. Sepertinya monster boss cukup pandai melindungi organ vital mereka. Bahkan saat benar-benar lengah, pikir Izroth dalam hati tanpa sempat menghentikan serangannya. Flickering Steps, Izroth mengaktifkan versi peringkat S baru dari Flickering Steps yang meningkatkan kelincahannya sebesar 400% selama 20 detik. Kelincahannya saat ini adalah 85, jadi peningkatan 400% akan memberinya kelincahan 340 yang mengerikan. Ini adalah kekuatan skill peringkat S, yang sepenuhnya mendominasi secara alami. Jika pemain lain mengetahui skill ini, mereka pasti akan mengeluh kepada perusahaan game agar skill ini di-nerf. Bayangan Izroth berkelebat di sekitar medan perang, Goblin Foreman R7 sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengenai Izroth saat ia menyerang dengan kapak besar dan kokohnya. Namun, Izroth terlalu cepat. Kapak Goblin Foreman R7 tidak mengenai apapun kecuali bayangan Izroth. Merindukan, Izroth tidak membuang waktu dan menyerang sekali lagi dengan Nameless Blade-nya yang menebas tubuh hijau limbah dari monster boss di depannya secara berurutan. Keren, slash, minus 70 HP, minus 70 HP, sisa 2190 per 3000 HP. Mandor Goblin R7, kecepatan serangan Izroth meningkat pesat hingga ia tidak memiliki masalah dalam menyerang berkali-kali. Sistem tidak membatasinya karena kelincahannya yang seperti cheat mampu menangani aksi tersebut. Goblin Foreman R7 sangat frustrasi dengan manusia yang terus-menerus berdengung di sekitarnya seolah-olah itu adalah seekor lalat. HP-nya turun di bawah 75%. Tak lama kemudian, nada aneh yang tak biasa terdengar dari mulut Goblin Foreman R7. Skill pasifnya, Goblin Call, telah diaktifkan. Ngeri. Tidak jauh dari Goblin Foreman R7, terdapat jalan setapak kecil yang terbuka di sisi dinding gua. Jalan setapak itu tidak cukup besar untuk dilewati manusia, tetapi lebih dari cukup untuk dilalui oleh sesuatu seukuran goblin. Saat Izroth mendengar suara berderit yang membuat telinga berdecak keluar dari mulut monster boss itu, ia punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi.
Ia menjadi jauh lebih waspada dan menyadari sekelilingnya, dan tak lama kemudian telinganya berkedut saat ia mendengar langkah kaki kecil mendekat dengan cepat. Beberapa saat kemudian, seorang Goblin Worker bergegas keluar dari jalan kecil yang terbuka itu dengan sebuah beliung di tangan. Mata Goblin Foreman R7 melesat kemana-mana, berusaha mengimbangi kecepatan Izrod, tetapi tidak berhasil. Ia hanya bisa meraung marah dan mengacungkan kapaknya sambil menyerang salah satu dari sekian banyak bayangan Izrod. Namun, ia tidak berhenti di situ, ia dengan ganas menyerang banyak bayangan yang ditinggalkan Izrod. Namun, apakah serangan semacam itu bisa menyentuhnya saat ini? Izrod masih memiliki 16 detik tersisa pada flickering steps-nya, jadi dia harus memanfaatkannya sepenuhnya. Dia telah melihat Goblin Worker berlari ke arahnya, tetapi jaraknya masih sekitar 10 meter. Selama waktu itu, dia akan memastikan untuk mengurangi HP Goblin Foreman R7 sebanyak mungkin. Sementara itu, di Opal Town di dalam salah satu bangunan kecil, banyak pemain berkumpul. Beberapa pemain meninggalkan gedung dan yang lainnya masuk ke dalam gedung kecil itu. Ini adalah markas sementara dari sebuah guild yang dikenal sebagai Blue Oasis, salah satu dari 10 guild teratas di kancah MMORPG. Tentu saja, ketika VRMMORPG pertama dirilis, mereka menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk tumbuh dan maju dalam RML. Seorang pemain bergegas masuk ke dalam gedung dengan ekspresi sedikit bersemangat, "Kapten, saya telah menemukan seseorang yang mengatakan bahwa mereka memiliki informasi tentang bos dunia itu serta beberapa informasi tentang pemain bernama Izrod. Anda tahu, orang yang mengalahkan bos dunia pertama." Di bagian tengah belakang ruangan terdapat sebuah meja dengan kursi di belakangnya. Di kursi tersebut duduk seorang pria bertubuh tegap, berambut coklat, dan bermata hijau muda. Ia mengenakan baju zirah berwarna biru laut dengan tanda-tanda biru muda di seluruh bagiannya yang berbentuk gelombang laut. Di wajahnya terdapat tatapan tajam dan meskipun ia tidak terlihat sangat tampan, ia tetap memiliki penampilan yang baik dan memancarkan aura percaya diri yang cukup untuk menggoyahkan hati banyak wanita. Pria yang disebut sebagai pemain, Kapten, itu bernama Niflheim. Niflheim menatap pemain yang bergegas masuk dengan ekspresi tertarik. Apakah dia berhasil menemukan sesuatu secepat itu? Niflheim tampak terkejut. Dia ditugaskan oleh pemimpin guild untuk menyelidiki masalah titik kemunculan bos dunia serta Izrod, pemain yang mengalahkan bos dunia pertama. Apakah ini dari sumber yang dapat dipercaya, Olohas? Meskipun Niflheim menginginkan informasi, dia tidak akan begitu saja mempercayai apapun yang didengarnya. Sebagai salah satu dari 7 kapten Blue Oasis, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan segala sesuatunya dilakukan dengan efisien dan dengan cara yang benar. "Kapten, saya jamin informasi yang akan Anda dengar tidak mungkin salah. Bahkan ada sesuatu yang sangat langka yang terlibat." Olohas segera melambaikan tangannya ke arah pintu masuk seolah-olah dia memanggil seseorang untuk masuk. "Kapten, pemain ini mengatakan bahwa dia dan teman-temannya berada dalam satu kelompok dengan pemain yang dikenal sebagai Izrod. Pemain Izrod ini tanpa malu-malu mengusir mereka ketika bos dunia sedang kekurangan HP, lalu menyerang diam-diam untuk membunuh mereka dan mengambil semua jarahan untuk dirinya dan 2 temannya yang lain." Sungguh pengecut. Olohas tampak geram dengan ketidakadilan yang telah terjadi. Benarkah yang dikatakannya? Kali ini Niflheim berbicara kepada orang yang berjalan masuk setelah Olohas memberi isyarat agar dia masuk. Ya, itu semua benar. Para pengecut yang tidak tahu malu itu mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Pemain bernama Izrod itu bahkan punya senjata langka. "Aku bisa menunjukkan kepadamu di mana bos dunia itu muncul. Aku hanya punya satu permintaan. Aku hanya ingin keadilan ditegakkan." Pemain yang dibawa Olohas tidak lain adalah Mick. Mata Niflheim sedikit menyipit saat kilatan dingin melintas di matanya, "Ceritakan lebih banyak padaku." Izrod tidak tahu apa yang sedang terjadi di Opal Town saat ini, karena ia sedang fokus melawan Goblin Foreman R7. Flickering Steps miliknya telah habis beberapa waktu lalu, tetapi ia berhasil menghadapi 2 monster, Goblin Worker, yang muncul dan memberikan sejumlah besar kerusakan pada Goblin Foreman R7. Mereka tampaknya muncul setiap kali kehilangan 25% HP sang bos. Namun, Izrod sendiri juga menerima sedikit kerusakan. Sisa 1020/3000 HP. Mandor Goblin R7, tersisa 295/500 HP. Izrod, aku tidak pernah menyangka akan mendapat begitu banyak masalah dengan skill itu.
Izroth berpikir dalam hati mengingat skill yang digunakan oleh monster boss, Goblin Strikery. Ketika dia membunuh salah satu monster, Goblin Worker, yang dipanggil oleh Goblin Foreman R7, monster itu meledak seolah-olah membawa bahan peledak. Izroth tidak menyangka ledakan tiba-tiba itu dan tidak punya waktu untuk mundur. Dia akhirnya membayar harganya dan menerima 205 kerusakan dan menjadi bingung. Untungnya, dia berada cukup jauh dari Goblin Foreman R7 saat itu dan tidak langsung diserang lagi atau dia mungkin berada dalam situasi yang lebih putus asa. First Baneful Sword, Destruction, dan Sword Force, milik Izroth akhirnya tidak lagi dalam masa cooldown. Ia akan mencoba mengakhirinya dengan serangan berikutnya. Kekuatan pedang. Pedang pertama yang mematikan, kehancuran. Kelincahan Izroth tidak lagi sebesar 340, tetapi hanya 85. Namun, dia masih sedikit lebih cepat daripada Goblin Foreman R7, karena aura biru muda susu yang disertai dengan kekuatan yang menindas dan merusak turun ke sisi Goblin Foreman R7. Tepat saat Goblin Foreman R7 bersiap untuk menangkis serangan pedang, Izroth tiba-tiba mengubah arah serangan di tengah jalan dan mengarahkannya ke area leher monster boss. Dia tidak membuang-buang waktu selama pertarungan ini. Dia belajar bahwa jika tipuan dilakukan dengan benar, seseorang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil menyerang titik vital monster boss, bahkan jika mereka sedang waspada. Meskipun mengubah lintasan serangan di tengah jalan mungkin tampak mudah, itu membutuhkan banyak keterampilan. Goblin Foreman R7 berteriak dalam bahasa Goblin yang aneh seolah-olah mencoba memanggil Goblin Worker lain untuk datang dan membantunya, tetapi sudah terlambat. Pedang Izroth telah sampai di lehernya. Serangan kritis. Minus 1390 HP. 0/3000 HP tersisa. Mandor Goblin R7. Izroth menghela napas lega dan segera setelah itu senyum terbentuk di wajahnya. Dia telah mengalahkan monster boss sendirian. Meskipun anehnya misi yang dia miliki masih belum selesai, jadi itu berarti mungkin ada lebih dari satu bos di gua ini. Beruntung sekali. Meskipun Izroth tidak tahu bahwa banyak bos adalah hal yang umum di ruang bawah tanah. Peringatan sistem akhirnya berbunyi di telinga Izroth. Ding! Selamat! Anda telah mengalahkan Goblin Foreman R7. 14 permohonan Gilidore. Angka 0. Ding! Selamat! Anda telah mengalahkan Goblin Foreman R7. Ding! Anda telah mendapatkan 2880 EXP. Barang rampasan. X6 koin perak. Sarung tangan mandor. Beliung penambang. Esensi Goblin. Izroth mulai memeriksa barang jarahannya dan hal pertama yang ia ambil adalah koin perak. Ia tersenyum saat melihat jumlah yang ia terima, 6 koin perak. Itu adalah keuntungan besar baginya saat ini, lagi pula, ia bahkan tidak memiliki 10 perak sebelumnya. Barang berikutnya yang dikumpulkan Izroth dari jarahan itu adalah sarung tangan Foreman. Sarung tangan itu tampak persis seperti yang ada di tangan Goblin Foreman R7 yang baru saja ia lawan. Saat ia memeriksa sarung tangan itu, ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Nama armor, sarung tangan Foreman. Peringkat armor, tidak umum. Tingkat armor, 10. Tipe armor, kulit. Persyaratan, 30 serangan. Serangan, 10. Kekurangan, 10. Izroth memasukkan sarung tangan mandor ke dalam inventarisnya dan langsung memakainya karena dia tidak punya barang lain di tangannya. Meskipun tidak memiliki efek khusus atau skill aktif apapun, item itu tetap memberinya peningkatan statistik plus 10 pada serangan dan pertahanannya. Item itu tidak sebagus aksesori kalungnya, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Barang selanjutnya adalah beliung penambang. Nama senjata, beliung penambang. Peringkat senjata, umum. Tingkat senjata, 1. Persyaratan, tidak ada. Kerusakan serangan, 1. Penambang pasif pengguna beliung ini memperoleh kemampuan untuk menambang biji dan mineral. Menambang biji dan mineral. Izroth menelusuri memori gamer sejati dalam dirinya dan memperoleh sedikit pemahaman tentang fungsi benda ini. Sebenarnya, dia sudah sampai pada kesimpulan yang sama tetapi hanya ingin memastikan bahwa dia benar. Benda ini akan memungkinkannya mengumpulkan material yang dapat digunakan untuk membuat berbagai senjata dan armor. Izroth hanya menaruh Miner's Pickaxe di inventarisnya untuk ditangani nanti. Izroth tidak yakin bahwa ia akan menambang biji dalam waktu dekat. Ia memiliki terlalu banyak hal yang harus diselesaikan dan menambang bukanlah prioritas utamanya.
Barang terakhir yang diambil Izroth dari hasil rampasan adalah Goblin's Essence. Bahan kerajinan, esensi goblin. Detail, esensi goblin yang telah berkembang di dalam inangnya. Material ini merupakan bahan untuk berbagai jenis ramuan. Izroth juga memasukkan Goblin's Essence ke dalam inventarisnya. Dia kemungkinan besar tidak akan pernah menggunakannya sendiri, tetapi dia memutuskan untuk menyimpannya karena mungkin ada nilainya. Pada akhirnya, itu masih merupakan bahan yang digunakan dalam membuat ramuan, barang yang menyelamatkan nyawa. Setelah mengumpulkan semua barang jarahan yang dijatuhkan oleh Goblin Foreman R7, Izroth melihat ke arah beberapa pintu masuk yang terletak di sisi berlawanan dari gua tempat ia masuk. Total ada 6 pintu masuk dan semuanya tampak sama persis dari luar. Izroth berjalan mendekati 6 pintu masuk sebelum berhenti untuk merenung sejenak. Mungkin ini semacam teka-teki yang harus dipecahkannya sebelum melangkah maju. Atau mungkin mereka mengarah ke lokasi yang berbeda di seluruh gua. Dia mungkin hanya terlalu banyak berpikir dan tidak ada yang istimewa tentang pintu masuk ini, dan semuanya berakhir di tempat yang sama. Izroth mendesah pelan, sepertinya tidak ada perbedaan antara ke-6 jalan itu. Apakah ada yang terlewatkan olehku? Atau apakah aku memang terlalu memikirkannya? Izroth bergumam pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk menyerah dan memilih jalan acak. Dia berjalan menuju jalan keempat dan masuk ke dalam. Izroth tidak bisa melihat apapun karena gelap gulita, tetapi dia tetap waspada saat berjalan perlahan melewati lorong itu. Setelah berjalan sekitar 1 menit, ia akhirnya melihat seberkas cahaya di kejauhan. Namun anehnya, cahaya itu tampak seperti sinar matahari. Apakah aku menemukan jalan keluar? Izroth mengerutkan kening tetapi terus berjalan hingga akhirnya meninggalkan lorong. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, matanya sedikit menyipit. Tempat apa ini? Itu bukan bagian luar, tetapi ada sesuatu yang bersinar seperti matahari itu sendiri. Ketika Izroth menoleh ke kiri dan kanannya, dia dapat melihat total 5 pintu keluar lainnya yang tampak sama persis dengan pintu keluar yang tadi dia lalui. Jadi, kalian akan tiba di tujuan yang sama, tidak peduli jalan mana yang kalian pilih. Izroth merasa sedikit malu karena begitu bimbang dalam memilih. Tanpa ia sadari, 5 jalan lainnya dipenuhi dengan berbagai macam jebakan dan bahaya tersembunyi. Hanya ada 1 jalan yang aman, yaitu jalan keempat yang dipilih Izroth. Beruntung sekali. Di depan Izroth terdapat area yang dipenuhi batu-batu dengan berbagai ukuran dan bentuk. Beberapa di antaranya cukup besar untuk disebut batu besar, sementara yang lain cukup kecil untuk dianggap sebagai batu biasa. Namun, pada batu-batu itu, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, semuanya memiliki ukiran simbol-simbol aneh yang serupa. Izroth tidak tahu apa arti simbol-simbol itu, tetapi untuk beberapa alasan, ia memiliki firasat yang sangat buruk. Izroth punya firasat bahwa batu-batu ini mungkin ada hubungannya dengan goblin misterius yang seharusnya ia singkirkan. Ia tidak sepenuhnya yakin, itu hanya firasatnya. Tidak jauh dari sana ada sebuah bangunan terbuka besar tanpa atap. 2 makhluk berdiri berjaga di depan satu-satunya jalan masuk ke dalam. Mereka tampak seperti Goblin Worker, kecuali ukurannya yang mirip dengan Goblin Mandor R7, hanya sedikit lebih pendek dan lebih besar. Nama, Prajurit Goblin Elite. Tingkat, 11. HP, 1800/1800. Serangan, 160. Pertahanan, 60. Agi, 70. Majalah, 0. Keterampilan, Smash aktif, memberikan 120% serangan goblin sebagai damage. Memiliki peluang kecil untuk membuat target stun selama 1 detik. Club Swing aktif memberikan 100% serangan goblin sebagai kerusakan pada semua musuh di depan mereka. Memiliki peluang kecil untuk menjatuhkan target. Elite, Izroth sudah pernah melihat monster boss dan monster normal, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat monster elite. Dari statistik yang dimilikinya, monster itu tampaknya merupakan sesuatu yang berada di antara monster normal dan monster boss. Aku penasaran apakah jarahan yang dijatuhkannya bagus. Izroth berpikir dalam hati saat bersiap untuk terlibat dalam pertempuran. Namun setelah hanya melangkah beberapa langkah ke arah prajurit goblin, dia mendengar suara memanggilnya, "Tunggu. Tunggu sebentar, apakah kamu seorang petualang?" Izroth tercengang oleh suara yang memanggil ke arahnya entah dari mana. Dia melihat sekeliling sebelum matanya tertuju pada seseorang yang bersembunyi di balik salah satu dari banyak batu besar. Ada kepala yang mengintip dari baliknya dan itu milik seorang manusia. Apakah ada pemain lain di sini sebelum dia?
Izroth mengerutkan kening karena beberapa saat yang lalu dia tidak merasakan kehadiran apapun di sekitarnya. Fakta bahwa orang ini dapat bersembunyi dari jangkauan persepsinya berarti dia sangat terampil. Orang yang memanggil Izroth melangkah keluar dari balik batu besar itu, tetapi tetap tersembunyi dari pandangan monster, prajurit goblin seolah-olah mereka tidak ingin ketahuan. Tolong, kau harus membantuku, sesama petualang. Namaku Gilidore, dan ada sesuatu yang harus kuambil kembali, apapun yang terjadi. Izroth menatap orang yang mendekatinya. Ternyata dia adalah seorang pria yang tingginya hampir 6 kaki, berambut merah tua, bermata abu-abu muda, dan mengenakan jubah di punggungnya. Meskipun yang sedikit mengejutkan Izroth adalah informasi karakter yang ditampilkan di hadapannya. Setidaknya itu menjelaskan mengapa dia tidak mengenali orang ini dengan inderanya yang luar biasa. Nama NPC, Gilidore Elite. Tingkat NPC. Izroth mengerutkan kening, mengapa kau membutuhkan bantuanku? Ini adalah pertama kalinya Izroth melihat level. Sejak ia bertarung melawan bos dunia, Shadow Wolf. Itu berarti NPC ini sangat kuat. Namun jika memang begitu, mengapa ia membutuhkan bantuannya untuk mendapatkan sesuatu kembali? Tolong, kau harus melakukannya. Jika mereka menemukan kekuatan sebenarnya dari benda yang mereka curi, itu bisa berarti kehancuran semua desa dan kota di sekitar. Rekan petualang, kau harus membantuku mengambil benda itu dengan cara apapun. Kata Gilidore sambil memohon dengan nada serius. Izroth tiba-tiba menerima pesan dari sistem. Ding, Anda telah menerima misi. Ding, karena kamu tidak berada dalam satu kelompok, peringkat misi telah ditingkatkan. Ding, apakah Anda ingin menerima misi ini? Nama misi, peninggalan kekuatan. Tingkat yang direkomendasikan, 10. Ukuran pesta yang direkomendasikan, 4-5. Peringkat misi, A. Tujuan misi, para goblin telah mencuri relik kekuatan berharga yang berisi energi yang belum dimanfaatkan dan dahsyat. Jika energi ini dimanfaatkan dengan benar, ia dapat memberikan penggunanya kekuatan yang besar dan tak terduga. Batas waktu, 2 jam. 0/1 temukan lokasi, Relic of Power, yang dicuri sebelum rahasianya terungkap. 0/1 kembalikan, Relic of Power, ke Gilidore. Hadiah. X8 koin perak. Tanjung Gilidore, jarang. Tanda hubung tanda tanya. Ketika Izroth melihat hadiahnya, senyum langsung muncul di wajahnya. Meskipun Izroth tidak dapat melihat salah satu hadiah yang muncul sebagai, itu berarti itu pasti sesuatu yang bagus. Aku akan membantumu mendapatkan kembali relik yang hilang itu, aku terima, ucap Izroth dengan tekad yang kuat. Ding, quest, Relic of Power, sekarang aktif di log quest Anda. Ding, batas waktu pencarian, Relic of Power, telah dimulai. Sisa waktu 2 jam. Kita harus cepat. Aku akan mengalihkan perhatian kedua, prajurit goblin itu sementara kau pergi duluan. Aku akan segera menyusulmu. Ingat, kita tidak punya banyak waktu lagi sebelum terlambat. Gilidore tampak gembira karena akhirnya dia menemukan bantuan. Gilidore kemudian berbalik dan sambil menggunakan batu-batu raksasa sebagai perlindungan, menambah jarak antara dirinya dan Izroth tetapi memperkecil jarak antara dirinya dan prajurit goblin. Ada sebuah karung kecil yang terikat di pinggang Gilidore saat ia meraih ke dalam dan mengeluarkan 2 benda kecil berbentuk bola. Gilidore melemparkan 2 benda kecil berbentuk bola itu langsung ke kaki kedua prajurit goblin yang berjaga. Para prajurit goblin menunduk melihat benda bulat kecil di kaki mereka. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami satu sama lain seolah-olah mereka sedang mencoba mencari tahu benda apa itu. Salah satu, prajurit goblin mengulurkan tangan untuk mengambil benda itu, mengendusnya beberapa kali, dan baru saja akan memakannya ketika tiba-tiba kedua benda kecil itu meledak di hadapan mereka. Ledakan. Meskipun ledakannya tidak besar, namun cukup untuk membuat kedua prajurit goblin marah karena mereka mengayunkan tongkat besar mereka dengan marah. Gilidore tahu bahwa goblin adalah makhluk yang berpikiran sederhana. Ada beberapa varian langka, tetapi sebagian besar memiliki kecerdasan seperti anak kecil atau lebih buruk. Dia sadar bahwa bola peledak mini itu akan membuat mereka marah. Gilidore melangkah keluar dari persembunyiannya di balik batu dan melambaikan tangan ke arah prajurit goblin. Hi, ke sini. Ada apa? Takut ledakan kecil. Hahaha. Tingkah laku Gilidore yang mencolok menyebabkan prajurit goblin yang marah itu bergegas menghampirinya. Namun semakin dekat mereka, semakin jauh dia mundur sehingga mereka mengejarnya. Tidak lama kemudian, pintu masuk gedung itu bersih dari penjaga.
Izrot merasa sedikit menyesal, monster-monster itu mungkin memberikan EXP dan loot yang cukup banyak. Dia belum pernah bertarung melawan monster elit, tetapi dengan gelar seperti elit, bagaimana mungkin monster itu tidak memberikan hadiah yang bagus. Izrot hanya bisa terus maju. Selain itu, ia masih memiliki hadiah dari misi yang dinantikannya. Tidak lama kemudian ia tiba di titik masuk gedung besar tanpa atap dan melihat ke dalam untuk melihat tidak ada monster yang menjaga aula saat memasukinya. Izrot berjalan ke dalam lorong dan tiba di sebuah pintu kayu, dan di sana ada sebuah papan bertuliskan. Namun, tulisan itu bukan dalam bahasa goblin yang aneh atau ganjil, melainkan dalam bahasa manusia. Hati-hati, aku tahu manusia bodoh akan mencoba menghentikannya. Tapi tidak bisa, manusia tidak mengenal kekuasaan. Manusia suka menyia-nyiakan. Kekuasaan akan menjadikan raja. Kalimatnya agak terputus-putus dan sulit dipahami. Dalam tulisannya, ia terus merujuk pada manusia seolah-olah ia bukan salah satu dari mereka. Mungkinkah ini tulisan goblin? Izrot cukup terkejut dengan tulisan itu tetapi mengerti apa pesan dasar di baliknya. Mungkin goblin itu adalah orang yang memiliki relik kekuatan. Izrot berpikir dalam hati. Namun, dia tidak akan mendapat jawaban jika hanya berdiri di sini. Izrot akhirnya membuka pintu gedung itu sambil tetap berjaga. Ditangkap. Minus 90 HP. Tersisa 410/500 HP. Izrot. Sebuah anak panah melesat dan mengenai Izrot. Meskipun dia waspada dan berhasil menghunus, Nameles Blade, tepat waktu untuk menangkisnya, anak panah itu tetap memberikan sejumlah kerusakan. Mata Izrot berubah dingin saat dia melihat ke arah anak panah yang melesat keluar dari dalam gedung. Ngeri, Izrot mendengar suara aneh itu dan langsung tahu apa yang menyerangnya. Seorang goblin. Nama, Goblin Archer Elite. Tingkat, 11. HP, 1500/1500. Serangan, 150. Pertahanan, 45. Agi, 80. Majalah, 0. Keterampilan. Piercing Arrow aktif memberikan 110% dari serangan Goblin Archer sebagai damage. Mengabaikan beberapa pertahanan fisik. Hujan panah aktif Goblin pemanah melepaskan hujan anak panah yang memberikan 75% dari serangan Goblin pemanah sebagai kerusakan setiap 1 detik ke semua musuh dalam jangkauan hujan anak panah. Berlangsung selama 5 detik. 15 menggali kuburan sendiri. Ini sebenarnya adalah monster jarak jauh pertama yang dihadapi Izrot sejak ia mulai bermain RML. Meskipun, dengan pengalaman bertarungnya yang tak terhitung jumlahnya, ini bukan pertama kalinya ia melawan lawan jarak jauh. Karena ia sendiri tidak memiliki keterampilan jarak jauh, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu menutup jarak. Lorong itu panjangnya tidak lebih dari 30 meter karena, Goblin Archer, berdiri di depan sebuah celah yang tampaknya mengarah langsung ke area utama bangunan besar itu. Monster itu mulai memasang anak panahnya ke busur kayu yang dipegangnya. Monster itu berteriak dalam bahasa Goblin dan meskipun Izrot tidak tahu apa yang dikatakannya, dari tindakannya saja Izrot merasa monster itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak diterima di sini. Izrot menggeser kaki kanannya ke belakang sebelum menggerakkan kaki kirinya sedikit ke depan dan sedikit melebarkan posisinya. Ia mengulurkan tangan kirinya di depannya sementara tangan kanannya yang memegang Nameles Blade melayang di belakangnya. Izrot mendorong dirinya ke depan dengan mendorong kaki kanannya dan menyerbu langsung ke arah Goblin Archer. Jarak mereka sekitar 28-30 meter, tetapi Izrot dengan cepat memperpendek jarak. Namun, Goblin Archer tidak hanya berdiri di sana dan menunggunya mendekat, ia melepaskan anak panah kedua yang diarahkan ke kepala Izrot. Anak panah itu melesat melintasi lorong dan mendekati Izrot. Segala sesuatu tampak melambat di sekitar Izrot saat anak panah itu semakin dekat. Tepat saat anak panah itu akan menembus dahinya, tanpa ragu sedikit pun Izrot menyesuaikan posisinya dan memiringkan kepalanya ke kanan. Merindukan, Izrot berhasil menghindari anak panah kedua. Saat ia terus maju, ia mendengar suara dentingan ringan seolah-olah logam saling bergesekan. Ia buru-buru mengayunkan pedangnya ke samping di depannya saat anak panah itu menghantam Nameles Blade miliknya. Denting. Ditangkap. Minus 25 HP. Sisa 385/500 HP. Izrot. Sepertinya daerah ini penuh dengan jebakan. Sungguh merepotkan, pikir Izrot, tetapi dia tidak membiarkan hal itu memperlambatnya. Dia hanya harus lebih berhati-hati sekarang setelah dia menyadari fakta itu. Kerutan muncul di wajah Izrot, tempat yang aneh.
Biasanya, jebakan dipasang di tempat yang tidak ada orang di sana untuk mencegah seseorang masuk tanpa izin. Jelas ada monster yang menjaga area ini, jadi mengapa ada jebakan di sini? Izrod bergumam pada dirinya sendiri. Ngeri. Tidak lama kemudian sang Goblin Archer melepaskan anak panah lain ke arah Izrod, meskipun anak panah ini berputar aneh seolah-olah menembus udara. Sang Goblin Archer telah menggunakan skill Piercing Arrow. Pada saat yang sama Izrod mendengar suara dentingan pelan, dia tahu bahwa sebuah jebakan tengah mengincarnya pada saat yang sama dengan anak panah Goblin Archer. Izrod tidak panik dan tetap tenang dalam situasi yang tidak menguntungkan ini. Begitu mendengar suara jebakan mulai aktif, ia dengan ringan mendorong ke depan dengan sudut tertentu menggunakan kaki kirinya. Berdesir, berdesir. Tepat saat kedua anak panah hendak menembus Izrod, posisinya tiba-tiba berubah dan kedua anak panah itu saling mengenai satu sama lain. Anak panah yang ditembakkan oleh Goblin Archer menghancurkan anak panah yang ditembakkan oleh perangkap yang terletak di dalam dinding samping, tetapi anak panah itu masih terkena dan terlempar keluar jalur, meleset dari sasaran yang dituju, Izrod. Merindukan, merindukan. Jarak yang tersisa antara Izrod dan Goblin Archer adalah 18 meter. Meskipun Izrod tergoda untuk hanya menggunakan Flickering Steps atau Shadow Movement, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi begitu dia tiba di area utama gedung besar itu. Dia merasa bahwa situasi saat ini tidak mengharuskan dia menggunakan skill tersebut dan malah menyimpan skill itu untuk tujuan menyelamatkan nyawa. Ditambah lagi, hal ini membuat darahnya mendidih karena kegembiraan. Sejak ia tiba di dunia ini, ia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Ia merasa seolah-olah ia perlahan tapi pasti mendapatkan kembali perasaan kekuatan yang datang secara alami kepadanya. Namun, yang benar-benar membuat Izrod gembira adalah kenyataan bahwa ia dapat merasakan fisik, tubuh emas surgawi-nya berkembang. Kultivasi bukan hanya tentang duduk dan bermeditasi sepanjang hari. Seseorang perlu tubuh mereka mengalami pertempuran nyata untuk lebih berkembang, terutama dalam hal kultivasi fisik. Aku bisa merasakan tubuhku semakin dekat ke tahap kedua dari tubuh emas surgawi. Sepertinya semua pertarungan yang terus-menerus telah mempercepat kemajuannya dengan pesat. Izrod berpikir dalam hati tanpa terlalu terganggu. Saat Izrod semakin dekat dengan Goblin Archer, ia berteriak dalam bahasa Goblin seolah-olah ia marah karena ia belum mati. Ia memasang anak panah ketiganya sebelum melepaskannya ke Izrod. Meskipun Izrod sudah terbiasa dengan kecepatan serangan Goblin Archer, jadi tidak mungkin ia akan membiarkan dirinya terkena serangan pada saat ini. Izrod merunduk dan anak panah itu terbang tepat di atas kepalanya, menghindari serangan itu. Merindukan. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya dan akhirnya menutup jarak yang tersisa antara dia dan Goblin Archer. Astaga, Goblin Archer tampak terkejut dan harus segera menyingkirkan busurnya dan mengeluarkan pisau yang terikat pada sabuk di pinggangnya. Ia tidak mungkin menggunakan busur pada jarak ini karena tidak akan ada kesempatan untuk melepaskannya. Begitu berada dalam jangkauan, Izrod mengayunkan Nameless Blade ke arah Goblin Archer, tetapi ada yang aneh dengan serangan ini. Sebuah hantu yang tampak seperti replika pedang itu sendiri mengikutinya dari dekat. Ketika Nameless Blade milik Izrod akhirnya menebas dada Goblin Archer, tubuhnya berputar cepat sebelum luka kedua muncul di leher Goblin Archer. Izrod telah menggunakan skill Phantom Strike. Minus 85 HP. Serangan kritis. Minus 215 HP. Sisa 1200 per 1500 HP. Pemanah Goblin. Namun Izrod tidak berhenti di situ. Di sekitar Nameless Blade-nya terbentuk aura biru muda seperti susu beserta kekuatan yang menindas di belakangnya. Izrod telah menggunakan serangan kombinasi terkuatnya saat ini, Sword Force, yang dipasangkan dengan First Baneful Sword Destruction. Goblin Archer berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan diri dari Izrod sehingga ia bisa menyerang dengan busurnya lagi. Ia menggunakan pisaunya untuk sementara waktu untuk mempertahankan diri, tetapi sayang, usahanya sia-sia. Sekarang setelah Izrod menutup jarak di antara mereka berdua, bagaimana ia bisa membiarkannya tumbuh lagi? Nameless Blade milik Izrod tampaknya mengarah pada Goblin Archer, kemanapun ia bergerak, seolah-olah pergerakannya tengah diprediksi. Goblin Archer tidak dapat menghindari serangan ini dan mengulurkan pisaunya untuk mencoba memblokirnya, tetapi Izrod mengubah arah serangan dengan membaca tindakan Goblin Archer. Tebasan, minus 735 HP.
Sisa 465 per 1500 HP. Pemanah Goblin. Teriakan kesakitan keluar dari mulut Goblin Archer, saat ia menusukkan pisaunya ke leher Izroth. Merindukan, Izroth melangkah mundur dengan cepat menghindari pisau itu dengan mudah. Pada saat yang sama, dia masih dalam jangkauan serangan dan mengayunkan pedangnya ke atas ke arah Goblin Archer, saat dia masih menyerang. Dia harus punya cara untuk mundur atau bertahan. Minus 85 HP. Sisa 380 per 1500 HP. Pemanah Goblin. Sudah terlambat bagi monster ini, ia tidak dapat menahan serangan gencar yang dilakukan oleh Izroth. Hanya ada satu jalan bagi Goblin Archer saat ini, yaitu kematian. Izroth membalas dengan serangan lain, dia tak henti-hentinya menyerang. HP Goblin Archer menurun drastis. 295 per 1500 HP tersisa Goblin Archer. 210 HP. 125 HP. 0 per 1500 HP tersisa. Pemanah Goblin. Izroth akhirnya bisa tenang saat mendengar peringatan sistem berbunyi di kepalanya. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum menyarungkan Nameless Blade miliknya. Ding! Selamat! Anda telah mengalahkan Goblin Archer. Ding! Anda telah mendapatkan 700 EXP. Barang rampasan. Minus 1 koin perak. X1 esensi Goblin. X1 kunci tengkorak. Izroth senang dengan jumlah EXP yang diterimanya. EXP yang diterimanya 2 kali lebih banyak dari Goblin Scout, sungguh luar biasa. Ia pun mengambil barang jarahan itu dan tidak ada yang benar-benar menonjol, kecuali satu item bernama Skull Key. Nama barang, kunci tengkorak. Penggunaan, membuka pintu ruangan tertentu yang terletak di dalam bangunan utama, Goblin's Paradise. Sebuah kunci, sepertinya itu membuka sebuah pintu di suatu tempat di dalam gedung ini. Mungkin itu berisi semacam harta karun. Atau mungkin itu jebakan. Lagi pula, sebuah benda dengan nama, kunci tengkorak, tidak benar-benar menunjukkan harta karun melainkan bahaya. Izroth memutuskan untuk menyimpan kunci itu di inventarisnya dan memikirkannya nanti. Dia sudah memiliki 2 misi untuk diselesaikan, yang satu memiliki batas waktu. Jadi dia akan fokus pada itu terlebih dahulu dan jika dia masih punya waktu tersisa, dia akan menggunakannya untuk mencari kunci pintu yang cocok dengan kunci tengkorak itu. Aku tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Aku punya waktu kurang dari 2 jam untuk menemukan relik kekuatan ini. Izroth tidak membuang waktu lagi dan berjalan ke area utama gedung besar itu. Kembali ke Opal Town, Mick telah menceritakan seluruh kisah dan kejadiannya kepada salah satu dari 7 Kapten Guild Blue Oasis yang dikenal sebagai Niflheim. Tentu saja, ia menghilangkan beberapa kejadian dan menggambarkan dirinya sebagai korban dan Izroth sebagai penjahat. Niflheim memiliki ekspresi acuh tak acuh dan dingin di wajahnya saat dia mendengarkan Mick berbicara tentang apa yang terjadi dengan bos dunia serta peristiwa yang terjadi antara dia dan Izroth. Olohas, pemain yang membawa Mick menemui kaptennya, mengerutkan kening saat mendengarkan Mick menceritakan kembali kejadian tersebut. Ketika dia mendengarkan cerita itu untuk kedua kalinya, ada beberapa ketidakkonsistenan dengan cerita yang diceritakan Mick kepadanya saat mereka pertama kali bertemu. Dia bukan orang bodoh atau dia tidak akan menjadi orang yang dipercayai kapten. Entah mengapa, dia merasa akan menyesal membawa orang ini ke sini hari ini. Bodoh, benar-benar bodoh. Niflheim berpikir dalam hati saat mengamati Mick. Di permukaan, dia masih tenang dan kalem, tetapi di dalam, dia sangat marah. Ada satu hal yang tidak bisa ditoleransi Niflheim, yaitu kebohongannya yang terang-terangan. Siapa dia? Dia adalah salah satu dari 7 kapten yang tergabung dalam Blue Oasis, salah satu dari 10 guild teratas. Niflheim adalah seorang veteran dalam hal bermain game dan harus berhadapan dengan ribuan orang secara rutin. Ia pernah menghadapi situasi seperti ini di masa lalu dan dapat mengetahui saat seseorang adalah ular. Dari bahasa tubuh Mick hingga detail samar-samar tentang peristiwa tertentu, jelas terlihat apa yang sebenarnya terjadi di mata Niflheim. Bahkan, saat ia pertama kali mulai membuat namanya terkenal di dunia game, hal serupa terjadi padanya yang hampir membuatnya berhenti bermain game untuk selamanya. Untungnya, ia diselamatkan oleh pemimpin guild Blue Oasis dan menjadi berutang budi kepada mereka. Namun, bagaimana Mick bisa tahu tentang ini? Niflheim menatap Olohas dengan dingin sesaat dan Olohas merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia tahu apa maksud tatapan itu. Kaptennya sangat marah saat itu.
Namun Mick tidak menyadari suasana yang menegangkan itu dan terus saja berkata, "Bisakah kau percaya, Kapten yang terhormat? Bagaimana mungkin si pemula itu?" "Baiklah, aku sudah cukup mendengar." Niflheim mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara dan Mick tidak berani melanjutkan. Niflheim cukup mengintimidasi dan Mick tidak ingin menyinggung kapten salah satu guild papan atas. "Aku ingin bertemu Izroth ini." Niflheim menatap Mick dengan tatapan dingin. Mick sangat gembira. Dia salah memahami maksud Niflheim dan mengira bahwa dia akhirnya akan membalas dendam pada si pemula yang menyebalkan itu. "Hehehe, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapi salah satu dari 10 guild teratas sebagai musuhmu," pikir Mick dalam hati. Faktanya, Mick sangat puas dengan kemampuannya dalam membuat rencana saat itu. Tanpa diduga Mick tahu, tindakannya saat itu akan menentukan nasibnya di RML. Selanjutnya bab 16 bola merah dan kenangan.